Man yasluha yasluh wa may yaqta'uha yaqta'uh. Ar-rahimu sujnatum minallah man wasalaha wasalahullah. Man qata'aha qata'ahullah. Kalau para politikus tersebut menyambungkan ke mereka, akan disambungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan, nggak bakal menang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada silaturahim politik, ada kunjungan politik, ada kunjungan dinas buat politik juga. Karena perbuatan kita kepada orang, Allah akan menyambungkan. Barangkali selama ini kita ke Allah, tapi kita nggak ke manusia, itu pun cacat. Nah, inilah agama kita, hablum minallah dan hablum minan nas. Kita setiap orang yang ingin panjang umurnya, yang ingin banyak rezekinya, maka sambungkan kebaikan. Bahkan sehat kita. Mana sehatnya? Coba kalau orang diam di rumah terus, di kamar terus, lama-lama supu, sakit, stres, stroke, sakaratul maut nanti. 3S. Pada malam hari ini kajian kita masih membahas kitab Adabul Mufrad, dan alhamdulillah di samping kita atau di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Abdul Hakim Abu Bakar selaku pengisi kajian pada malam hari ini. Mungkin langsung saja Ustadz untuk menghemat waktunya, kepada Ustadz Hakim waktu dan tempat kami persilakan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Amin. Susah kone amin. Yang hadir pada malam hari ini, kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta yang sedang mencari ilmu, ilmunya berkah, lancar dalam kuliah, yang sedang menyusun skripsi, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-52 dan selanjutnya pada babu fadli silatir rahimi. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan silaturrahim. Sahabat semua, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Abdullah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah qala an Abi Hurairah qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'una wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa jahaluna alayya wa ahlumu anhum qala la in kana ma taqulu ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta alayya dhalik. Hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, ada juga di dalam Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Albani. Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah, dia berkata, mengabarkan kepada kami siapa? Abi Hazim dari Al-Ala an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala, dia berkata, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, innali qarabatan, saya mempunyai kerabat, saya mempunyai kawan, asiluhum, dan saya menyambungkan kepada mereka, wa yaqta'una, tetapi mereka memutuskan hubungan dengan saya, wa uhsinu, dan saya
berbuat baik ilaihim kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, justru mereka berbuat buruk kepada saya. Wa yajhaluna, dan mereka bersikap masa bodoh alayya kepada saya. Wa halumu anhum, dan saya berbuat baik kepada mereka atau berbuat sopan kepada mereka. La in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul mal, jika begitu orang tersebut menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan kepada orang ini, kepada laki-laki ini, la in kana kama la in ka'anna kama taqulu ka'annama tusifuhumul mal, jika benar apa yang kamu katakan, mereka seolah-olah akan dibakar oleh api neraka. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta alayya dhalik. Kalian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan demikian. Seseorang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan-kawan semua, biasa orang tu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis yang menceritakan tentang orang yang mendatangi Rasulullah. Artinya orang tersebut mengadukan kepada baginda Rasul atau orang bertanya kepada baginda Rasul, karena memang pada saat itu orang dari mana-mana yang tahu akan kedatangan Nabi, ada masalahnya, maka mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya dengan kita sekarang ini adalah justru kebanyakan para ustadz yang merajalela mendatangi orang-orang. Kalau dulu orang dari mana-mana mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking luar biasa Rasulullah ini, magnetnya mampu menarik orang dari mana-mana. Ya kan? Kalau sekarang Ustadz Farhan menebarkan magnet itu kemana-mana, gitu kan? Diundang orang, datang ke sana kemari, itu bagian daripada menyebarkan apa yang sedang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innali qarabatan, saya ini punya kerabat, ya, barangkali punya adik, punya kakak, punya saudara, punya paman, atau orang-orang di sekitarnya dianggap kerabat. Nanti itu bahasa Qur'annya ada kerabat yang dekat, ada kerabat yang jauh. Saya ini punya kerabat ya Rasul, asiluhum, saya mah baik sama mereka, saya menyambungkan hubungan dengan mereka. Saya datang nggak diopenin saya, gitulah. Saya datang nggak terbuka dengan saya datang, mereka justru waqta'una, memutuskan hubungan dengan saya. Jadi ada orang yang baik sama kawannya, yang baik sama sahabatnya, yang menyambungkan hubungan sama saudara-saudaranya, justru saudara-saudaranya itu memutuskan hubungan dengan orang yang menyambungkan tersebut. Ini masalahnya ini. Ada orang yang suka silaturahim, yang satu justru malah lari daripada silaturahim tersebut. Ini masalah yang terjadi. Kira-kira masalah ini terjadi nggak zaman sekarang? Ini kan tidak hanya terjadi pada zaman saat Rasulullah itu ada dan diadukan oleh para sahabatnya. Dan ini mewakili buat kita semuanya. Terkadang sekarang juga ada orang yang kita baik sama mereka, justru mereka tidak berbuat baik kepada kita. Atau justru ada orang yang ingin memutuskan hubungan baik dengan kita. Atau justru ada orang yang bikin acara bagaimana biar orang tersebut tidak datang kepada acara tersebut. Kan banyak tuh. Yang hebatnya lagi, wa usinu ilaihim, saya ini berbuat baik kepada mereka ya Rasul. Apa mereka mau saya kasih, apa mereka butuh saya sampaikan, apa hajatnya saya ikut bantu meringankan urusan-urusannya. Tetapi wa yusiuna ilayya, mereka justru berbuat buruk kepada saya. Ini masalah yang terjadi pada zaman Rasulullah, di mana sahabat ini mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang ketiga apa? Wa jahaluna alayya, mereka bersikap bodoh dengan saya. Saya dibodoh-bodohin ya Rasul. Saya dianggap enggak sekolah lah gitu kan.
Ente kan nggak sekolah, ente kan nggak kuliah, tahu apa gitu. Ente kan cuma tamatan pondok, banyak kan yang gitu tuh ya. Ente kan kuliah nggak selesai, gitu kan. Mereka bersikap bodoh dengan saya, atau masa bodoh dengan saya. Kata orang ini, tetapi wa ahlumu anhum, aku bersikap sabar kepada mereka. Bersikap sabar. Ahlum itu sifat lembut, halim, kelembutan. Mereka kasarin ya Rasul, saya ngelembutin, gitulah. Mereka bodohin saya sabarin ya Rasul. Qala, kata Rasul, la in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul mal. Jika benar apa yang kamu sampaikan demikian tentang dirimu dan tentang mereka, jika benar ada orang yang menyakitimu, kamu berbuat baik kepada dia. Jika benar ada orang yang memutuskan hubungan, kamu malah menyambungkan dengan dia, maka mereka tersebut tusifuhumul mal, mereka akan dibakar oleh api neraka. Artinya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang ada orang yang baik malah dimusuhin, ada orang yang sudah membantu malah nggak dianggap, ada orang yang sudah berbuat yang luar biasa malah dibodoh-bodohin, gitu kan. Maka diancam orang ini, ancamannya adalah api neraka. Bahkan wala yazalu maka minallahi dhahirun alaihim madum ta'ala yadhalik. Kalian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian didemikiankan. Jadi orang yang datang ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian didemikiankan. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran. Ini gambaran yang terjadi pada zaman Nabi, bahwa ini kejadian, dan tentu dalam kehidupan ini juga kita mengalami hal yang sama. Artinya apa? Pada saat kita menyambungin orang tersebut lalu kita diputuskan, biasa saja. Pada saat kita berbuat baik kepada orang tersebut lalu diburukin kita, biasa saja. Pada saat orang tersebut ngebodohin kita ahlumu, berbuat lembut kepada dia, nggak jadi masalah. Kalau itu kita lakukan, kawan-kawan semuanya, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya apa? Adabnya apa? Sungguh sangat beradab, sungguh sangat berakhlak kalau kita berbuat baik kepada orang yang memutuskan hubungan baik dengan kita. Ini kan luar biasa nih. Kalau bisa, luar biasa nih. Dan sungguh akhlak yang luar biasa kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Sungguh luar biasa kalau kita bersikap lembut, sabar kepada orang yang bodohin kita. Kalau bisa. Hadis yang selanjutnya, hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Atik an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abdurrahman anna Aba Radadin al-Laythi akhbaruhu an Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla anna rahman wa ana khalaqtu rahima wastaqaqtu laha min ismi faman wasala wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Kita langsung saja dari Abdurrahman bin Auf annahu sami'a. Abdurrahman bin Auf ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Rasul menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya hadis qudsi. Makanya kan beda antara hadis qudsi, hadis nabawi sama Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi maknanya dari Nabi, lafadz juga dari Nabi. Tapi semua itu bagian daripada wahyu.
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang keluar dari lisannya Nabi, maka bukan daripada hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdurrahman bin Auf ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menyampaikan kalimatnya, Ana Rahman, kata Allah nih, Ana Rahman, aku adalah yang maha pengasih. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku menciptakan rahim tersebut. Aku menciptakan kasih sayang tersebut. Wastaqaqtu laha min ismi, dan aku mengambil nama tersebut dari namaku. Aku mengambil nama rahim tersebut dari namaku, kata Allah. Faman wasolaha, siapa orang yang menyambungkan kebaikan tersebut, wasaltuhu, aku menyambungkan dia. Waman qata'aha, dan siapa orang yang memutuskan kebaikan tersebut, batatu, aku putuskan dia. Yang luar biasanya adalah kasih sayang itu merupakan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, biasanya orang-orang suka zikir tuh, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, gitu ya. Menyebutkan dulu nama Allah, baru minta dari nama tersebut. Namanya Asmaul Husna. Kata Allah, Falillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, gitu kan. Maka mintalah dengan nama yang indah tersebut. Minta apa saja. Nah, di antara nama yang kerap kali disebutkan oleh Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di Al-Fatihah saja itu namanya sampai berapa kali itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saking Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, bahkan meliputi segala sesuatu. Apa di Quran tuh? Wasi'ta kullasyai. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan rahmat Allah mengalahkan marahnya Allah. Rahmannya Allah mengalahkan ghadabnya Allah. Sehingga ada hadis tuh, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. 3 kali nanti ente masuk surga. Ini kan marah kan biasanya hawa nafsu. Sekarang ini berapa banyak orang yang marah maki agama. Orang ngucapin takbir pun maki emosi. La taghdab, jangan marah-marah. Kalau ibadah mah santai aja. Kalau main bola tuh maki nafsu lah. Main futsal ya maki nafsu. Kalau nggak ngotot ya kalah kita. Ya minimal kan ada kenang-kenangan. Yang objektif. Iya, keluar rugi kan. Dan yang luar biasa adalah sifat kasih sayang ini bagian daripada sifat Allah. Maka dalam kehidupan ini kita harus bisa mengamalkan sifat-sifat Allah. Nanti kita akan masuk ke hadis yang ke-54 dan 55, itu mirip kalimatnya. Apa kalimatnya di situ? Ar-Rahimu sujnatun minar Rahman. Kata Ar-Rahimu itu adalah sebagian daripada rahmat Allah. Ar-Rahimu sujnatun minar Rahman. Sama kalimatnya sama hadis yang 55. Ar-Rahim itu bagian daripada nama Allah. Yang hebatnya apa? Man yasluha yasluh wa may yaqta'uha yaqta'uh. Nah, yang 55-nya apa kalimatnya? Ar-Rahimu sujnatum minallah man wasalaha wasalahullah. Man qata'aha qata'ahullah. Artinya, kalau para politikus tersebut menyambungkan ke mereka, akan disambungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan, nggak bakal menang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya silaturahim politik sekarang ini kan. Ya kadang-kadang lagi maunya doang. Ada silaturahim politik,
ada kunjungan politik, ada kunjungan dinas buat politik juga. Ada kunjungan kerja ya buat politik juga. Ada kunjungan apa lagi? Ada kunjungan membawa uang-uang apa itu? Uang-uang pesanan dari pusat apa namanya? Reses gitu kan. Ya politik juga. Itu namanya silaturahmi politik. Apalagi bulan suci Ramadan ini nanti gencar sekali orang yang silaturahmi politik. Yang tadinya orang tersebut tidak pernah ke masjid karena ada urusan politik, dia datang ke masjid, datang ke pengajian. Kenapa? Dia kadang-kadang mengamalkan hadis ini. Maunya adalah kalau aku menyambungkan, disambungin oleh Allah. Kalau aku memutuskan, diputuskan oleh Allah. Ini pintar juga tuh politikus. Ya nggak apa-apa lah, minimal masih mengamalkan hadis lah. Kalau kata orang kan, lagi maunya mengamalkan ayat kursi, dapat kursi, lupa sama ayatnya. Kadang-kadang kata orang begitu. Lagi mau pakai hadisnya, udah dapat hadisnya dilupain. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang ar-rahimah, kasih sayang. Dalam hadis yang lain, yang hebatnya adalah ada kalimat Allah menciptakan 100 rahmat. Ala 100 rahmat itu. Fa amsaka indahu 99 rahmah. Ditaruh di sisi Allah ada 99 kasih sayang. 99. Fa arsala ila khalqihi rahmatan wahidah. Diutus kepada seluruh alam ini satu rahmat. Alam mana aja nikmatnya makan, satu rahmat tersebut. Nikmatnya rokok, satu rahmat tersebut. Nikmatnya minum, satu rahmat tersebut. Nikmatnya bercinta, satu rahmat tersebut. Bahkan nikmatnya menyambungkan daging karena satu rahmat tersebut. Hebatnya. Satu rahmat. Bagaimana 99? Orang-orang kafir bisa menikmati hartanya yang banyak dari satu rahmat itu. 99 disimpan di sisi Allah, nanti akan diturunkan pada hari kiamat di dalam sorga. Sehingga nanti ulama tafsir membedakan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman kata mereka adalah buat seluruh alam ini. Ar-Rahim khusus buat orang-orang beriman yang ada di dalam sorga. Makanya kata orang, nikmatnya sorga belum diminta sudah datang. Bidadarinya banyak, nggak ada istilah jandanya, perawan terus, ya kan, glowing terus, nggak harus beli obat, nggak harus beli macam-macam, glowing terus. Kita mau yang ada aja, bagaimana? Ada semua dari 99 rahmat tersebut. Maka saat kita berbuat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ngasih rahmat kepada kita. Dalam salah satu hadis tuh, masuk surga karena apa? Rahmat. Bukan karena amalanku, kata Nabi, tapi karena rahmat. Tapi percayalah, rahmat Allah itu lewat apa? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu ada bersama orang-orang yang baik. Berarti saat Rasul berbuat baik, saat para sahabat berbuat baik, saat tabi'in berbuat baik sampai kepada ulama, sampai kepada kita, maka ada rahmat tersebut. Luar biasanya ajaran agama kita ini, hadis ini. Man wasolaha wasolahullah. Siapa orang yang menyambungkan, Allah akan sambungkan. Bayangin aja. Karena perbuatan kita kepada orang, Allah akan menyambungkan. Barangkali selama ini kita ke Allah, tapi kita nggak ke manusia, itu pun cacat. Nah, inilah agama kita, hablum minallah dan hablum minan nas. Tidak melulu ke Allah. Jadi ternyata saat kita berbuat baik sama orang, mampu mendatangkan hidangan dari Allah. Saat kita berbuat baik sama sesuatu, mampu menurunkan rahmat dari Allah. Ya kan? Gara-gara kita melayani orang, maka orang tersebut mendapatkan pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqil an Ibn Shihab qala akhbarni Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dari Anas bin Malik, ya kan, akhbarni Anas bin Malik,
Aku dikabarkan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul itu bersabda, man ahabba ayyubsato, siapa yang senang dilapangkan lahu bagi orang tersebut fi rizkihi, dalam rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, fal yusil rahimahu, maka sambungilah kebaikan. Jadi kalau orang ingin panjang umurnya, ingin banyak rezekinya, sambungkan kebaikan. Nggak usah jauh-jauh kawan-kawan semua. Coba kalau kita di rumah barangkali kita nggak bisa isap rokok yang enak sama-sama, nggak bisa makan martabak, nggak bisa makan apa. Ini kan bukti daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita datang pada malam hari ini. Dan rezeki ini juga bukan hanya dari sisi makanan, ada juga ilmu, ini bagian daripada rezeki. Ada juga ketenangan, ini bagian daripada rezeki, karena kita menyambungkan kebaikan. Fal yasil rahimahu, maka sambungkan kebaikan tersebut kalau kita melakukan ini. Bahkan dalam hadis yang ke-57, hadatsana Ibrahim bin Munzir qala hadatsana Muhammad bin man qala hadatsani Abi an Sa'id an Ibn Sa'id al-Muqbir an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyubsita lahu fi rizqi wa ayyan salahu fi athari falasil rahimah. Hadis yang sama. Dua hadis ini menandakan kepada kita, setiap orang yang ingin panjang umurnya, yang ingin banyak rezekinya, maka sambungkan kebaikan. Sebagai contoh saja, Ustadz Farhan diundang orang, itu kan sambung kebaikan tuh, ngaji, dapat rezeki, iya kan? Atau Ustadz Agus diundang orang, dapat rezeki, iya, karena menyambungkan kebaikan kawan-kawan semua. Bahkan sehat kita, mana sehatnya? Coba kalau orang diam di rumah terus, di kamar terus, lama-lama supu, sakit, stres, stroke, sakaratul maut nanti, 3S. Tapi begitu kita datang seperti ini, sehat kita. Yang tadinya ada urusan jadi lupa, putus cinta jadi lupa, gitu kan? Karena kita menyambungkan kebaikan seperti ini. Jadi banyak sekali jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk saling silaturahim sehingga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jangan sampai membatasi kalian silaturahim sama siapapun, sama kawan, sama lawan sekalipun, kita tetap menyambungkan kebaikan walaupun lewat media FB, media WA, media yang lain, sehingga dengan cara itulah ruh kita bisa sambung, dengan cara itulah semangat kita bisa sambung.